Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tanpa pula kita kirimkan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc selaku dosen penguji 1 pada siang hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Yohandri Yunus Eskom Mkom selaku dosen penguji 2 pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Roniansyah, saya dari kelas Mkom 33A yang sedang mengambil konsentrasi teknik informatika. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jufriyadif Naam Eskom Mkom selaku pembimbing 1 saya, serta Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc selaku pembimbing 2 saya yang telah membimbing saya sampai saat sekarang ini, dan terima kasih telah mengizinkan saya untuk menyidangkan tesis yang telah saya buat. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan tesis saya, di mana tesis saya ini berjudul Sistem Pakar menggunakan Framework Coordinator pada metode forward chaining dalam mengukur tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut. Berikut materi presentasi yang dimana diawali dengan pendahuluan, kemudian landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat analisa dan perancangan, dan yang kelima kesimpulan dan syarat. Pertama, pendahuluan. Dengan latar belakang, kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan, sehingga nantinya dengan kesehatan ini masyarakat dapat hidup dengan kenyamanan yang mereka rasakan. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan kesehatan, di mana salah satunya merupakan kesehatan gigi dan mulut. Salah satu faktornya masyarakat kurang memperhatikan adalah kurangnya pengetahuan. Untuk itu di sini penulis akan membuatkan sebuah aplikasi berbasis web yang nantinya diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyakit gigi dan mulut serta pencegahannya. Berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, di sini dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pakar yang dibuat nanti dapat memberikan pengetahuan kepada pasien bagaimana tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut yang dideritanya. Yang kedua, bagaimana sistem pakar dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dalam mengukur tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut. Yang ketiga, bagaimana sistem pakar yang dibuat nantinya dapat memberikan manfaat sehingga membantu dokter dalam menangani pasien. Pembahasan ketiga yaitu batasan masalah. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, di sini permasalahannya akan dibatasi. Yang pertama, sistem pakar ini hanya mengukur tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut pada manusia. Yang kedua, sistem pakar untuk mengukur tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut ini menggunakan metode forward chaining. Yang ketiga, sistem pakar ini akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman dari Framework Coordinator. Yang keempat, pengeluaran yang dihasilkan dari aplikasi berbentuk hasil tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut yang diderita pasien. Tujuan penelitian yaitu dari pembahasan tadi didapatkan 3 tujuan penelitian. Pertama, mengukur tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut pada manusia. Yang kedua, menerapkan metode forward chaining dalam proses mengukur tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut. Yang ketiga, mengimplementasikan sebuah framework coordinator ke dalam pembuatan aplikasi dengan metode forward chaining.
Manfaat penelitian yang didapat yaitu pertama memberikan pengetahuan kepada pasien tentang informasi tingkat keparahan penyakit darah gigi dan mulut yang dideritanya untuk kemudian nantinya dapat ditindak lanjut oleh dokter. Yang kedua, memberikan layanan konsultasi mengenai keparahan penyakit gigi dan mulut pada pasien dengan gejala-gejala yang dialami dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Yang ketiga, sebagai alat alternatif untuk mengetahui tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut sehingga nantinya dapat menjadi gambaran bagi dokter untuk menangani lebih lanjut pasien yang sedang berkonsultasi penyakit gigi. Pembahasan kedua yaitu landasan teori, di mana sistem pakar merupakan sistem yang merepresentasikan pengetahuan dari para ahli yang dimana perepresentasian itu berdasarkan fakta-fakta dan kaidah yang telah ada. Kemudian forward chaining merupakan salah satu teknik penelusuran pengetahuan yang dimulai dari keadaan atau fakta untuk kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut. Baik, pembahasan ketiga yaitu metodologi penelitian. Berikut metodologi penelitian yang kemudian penulis rangkum di dalam kerangka kerja penelitian. Pertama, mengidentifikasi masalah penelitian. Kedua, menganalisis masalah penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data penyakit gigi dan mulut. Yang keempat, menganalisa dengan metode forward chaining. Kelima, merancang sistem aplikasi dengan framework coordinator. Yang keenam, mengimplementasikan sistem aplikasi. Yang ketujuh, hasil pembahasan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pada tahap awal kita melakukan penelitian itu kita mengidentifikasi masalah, karena tanpa masalah itu penelitian kita tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat, serta kita dapat juga mencari literatur untuk menunjang penelitian tersebut. Yang kedua, menganalisis masalah penelitian. Menganalisis masalah ini dari pengidentifikasian masalah tadi, kita menganalisis masalah tersebut untuk memahami masalah yang dipilih seperti ruang lingkup dan batasan masalahnya dengan melakukan langkah-langkah yang bertahap sehingga nantinya kita mendapatkan perencanaan penelitian yang sangat matang. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data penyakit gigi dan mulut. Mengumpulkan data penyakit gigi dan mulut ini dilakukan untuk menunjang data-data penelitian. Di sini kami melakukan pengumpulan datanya berdasarkan field research dan teknik kalkulasi lainnya, di mana data penyakit dan gejala serta solusi itu kami dapatkan dari wawancara langsung dengan pakar, serta data-data lainnya kami dapatkan dari studi literatur. Yang keempat itu menganalisa dengan metode forward chaining, di mana agar permasalahan peneliti ini dapat dianalisa maka digunakanlah sebuah metode yaitu forward chaining dengan harapan dapat memberikan solusi dan penanganan terhadap penyakit gigi dan mulut. Di dalam proses analisa terdapat 3 tahapan. Pertama, analisa data, analisa proses, kemudian terakhir analisa sistem. Yang kelima, merancang sistem aplikasi dengan framework coordinator. Pada tahapan ini ada beberapa tahap yang dilakukan. Pertama, desain model, desain database, kemudian memasukkan input data, kemudian desain proses, dan kemudian desain user interface. Baik, yang keenam, mengimplementasikan sistem aplikasi. Sistem yang dirancang menggunakan masa pemrograman PHP yang dimana kita di sini menggunakan framework coordinator untuk metode forward chaining ini nanti diimplementasikan dilakukan untuk membandingkan hasil yang didapat dari analisa manual dan yang tersistem. Berikutnya yang ketujuh, hasil pembahasan. Adapun mekanisme hasil pengujian sebagai berikut. Yang pertama, pengujian ini dilakukan dengan membandingkan keluaran output dari perhitungan sistem dengan perhitungan secara manual.
Kemudian setelah hasilnya didapatkan menggunakan aplikasi yang dibuat, maka selanjutnya akan diketahui hasil pengukuran tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut yang diderita pasien dari pengujian, dan kemudian akan dievaluasi oleh dokter. Pembahasan berikutnya itu analisa dan perancangan. Tahapan analisa perancangan, pertama data yang kita dapat tadi akan kita analisa dengan kemudian mengimplementasikan metode forward chaining. Kemudian setelah dianalisa akan dibuatkan perancangan sistem. Berikut merupakan data penyakit gigi dan mulut yang secara umum yang kita dapatkan dari pakar. Pertama, gingivitis, yaitu terjadinya inflasi pada jaringan lunak pada gigi yang disertai beberapa gejala. Kemudian karies gigi merupakan kerusakan pada gigi seperti gigi berlubang yang disertai beberapa gejala. Kemudian transmode yaitu peradangan pada gusi. Pulpitis, peradangan pada saraf gigi. Nekrotis pulpa merupakan peradangan pada saraf yang menyebabkan saraf gigi itu mati. Kemudian periodontitis yaitu peradangan pada gusi yang menyebabkan rusaknya gigi. Yang ketujuh, infarksi gigi merupakan terdapatnya gigi terpendam di dalam gusi. Dan yang kedelapan, glositis merupakan peradangan pada lidah. Berikut tahapan analisa dan perancangan, dimulai dari mengumpulkan data penyakit, mengumpulkan data gejala, menentukan rule dan aturan, membuat keputusan, serta hasil penghitungan. Berikut data penyakit yang telah dikumpulkan, di mana di sini kami memberi kode dengan T1 sampai T8, di mana T1 gingivitis, T2 karies gigi, T3 transmode, T4 pulpitis, T5 nekrosis pulpa, T6 periodontitis, T7 infarksi gigi, dan T8 glositis. Serta ini merupakan gejala penyakit gigi yang dikumpulkan dari wawancara dengan dokter, terdiri yang dinotasikan dengan kode Q yang terdiri dari Q1 sampai Q27. Berikut analisa proses. Di dalam tahap analisa proses ini dilakukan dengan metode forward chaining. Dalam perancangan ini, kaidah produksi dituliskan dengan bentuk pernyataan if, the premise, dan konklusi. Berikut membuat tabel keputusan. Dari beberapa gejala yang timbul tadi akan kita lihat di gejala pada penyakit berdasarkan wawancara dokter. Tabel keputusannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian daripada tabel keputusan tadi dapat kita tentukan beberapa rule sehingga didapatkan 8 rule. Berikut pohon keputusan atau pohon pelacakan yang nantinya berfungsi untuk pelacakan dari beberapa gejala yang muncul tadi sehingga menghasilkan penyakit apa yang diderita. Berikut hasilnya, dengan mana ini pasien 1 dengan menjalankan suatu rule dan terdiagnosa ke penyakit T6 berdasarkan proses diagnosa. Penyakit atau yang gejala dirasakan terdiri dari Q1, Q3, Q11, Q18, Q19, Q20, Q21. Maka dapat disimpulkan hasil konsultasinya yaitu pasien menderita periodontitis dengan tingkat keparahan setelah dihitung dengan nilai bobot yaitu 70%. Sehingga menghasilkan kesimpulan pasien ini menderita dengan tingkat keparahan penyakit gigi dan mulutnya 70% dengan diagnosa penyakitnya yaitu periodontitis. Kemudian pembahasan berikutnya kesimpulan dan saran. Dari penelitian saya yang kami rancang ini terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, aplikasi sistem pakar yang dibangun dapat memberikan pengetahuan dalam mengukur tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut kepada pasien sehingga pasien mendapat pedoman untuk penyakit yang dideritanya. Yang kedua,
Sistem pakar ini dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai gejala-gejala, faktor penyebab, solusi pencegahan, serta bagaimana penyakit gigi dan mulut itu dapat merusak gigi mereka. Yang ketiga, dengan dirancangan sistem pakar ini dapat mengurangi ketidaktahuan masyarakat mengenai bahayanya penyakit gigi dan mulut dan menghasilkan informasi yang tepat dan cepat berguna bagi masyarakat. Kemudian yang keempat, dengan adanya penerapan aplikasi sistem pakar ini dapat membantu masyarakat mengetahui tingkat keparahan penyakit gigi dan mulut dengan cepat, tepat, langsung tanpa harus langsung bertemu dengan dokter, serta dapat memberikan penanganan sementara sebelum mereka konsultasi langsung ke dokter. Yang kelima, dengan metode forward chaining ini, sistem pakar ini dapat melakukan identifikasi penyakit gigi dan mulut beserta memberikan solusi dan pencegahan. Saran di penelitian ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Untuk itu diharapkan dapat dilakukan pengembangan menggunakan metode forward chaining untuk menambah, mana tahu ada penyakit baru lagi serta gejala baru lagi, untuk menyempurnakan sehingga sistem ini dapat mendeteksi atau mendiagnosa segala penyakit gigi dan mulut yang diderita. Yang berikutnya, sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan itu dapat memasukkan metode-metode lain yang nantinya dapat menguatkan hasil penelitian ini. Baik, sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.